Selain unit kegiatan mahasiswa, Masjid Salman ITB pun tentu saja memperhatikan kebutuhan jamaah-jamaahnya yang terdiri dari berbagai kelompok dan golongan. Untuk itulah, Masjid Salman ITB mendirikan banyak lembaga yang bergerak di berbagai bidang. Antara lain di bidang dakwah, bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan, masyarakat duafa, dan anak jalanan. Bidang dakwah di Salman ini berdiri sejak 2010. Tapi kami sudah memiliki banyak aktivitas untuk memfasilitasi masyarakat umum dan mahasiswa yang ingin mempelajari Islam lebih dalam lagi, baik di dalam Salman maupun di luar Salman. PWS adalah pengajian wanita Salman ITB sejak dari tahun 1976 sehingga sampai sekarang sudah 36 tahunan. PWS Salman ITB ini mempunyai misi dan visi ke depan, bisa membawa, mencerdaskan, terutama bagi muslimah umumnya, umat pada lingkungan di Bandung ini. Namun tentu saja, konsep dakwah yang baik tidak hanya dilakukan dengan membina akhlak dan keimanan lewat berbagai kajian ataupun ceramah saja. Diperlukan juga berbagai tindakan nyata yang memungkinkan kader-kader untuk turun ke masyarakat. Maka dari itulah, YPM Salman ITB membentuk lembaga yang bergerak di area pemberdayaan masyarakat dan juga lembaga yang mengurus penghimpunan dana zakat. BP2M merupakan sebuah bidang yang menaungi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan juga kegiatan pelayanan Masjid Salman untuk masyarakat. Saat ini BP2M menaungi berbagai kegiatan-kegiatan lain di Salman yang bergerak langsung di masyarakat. Mungkin kita tidak banyak melakukan ceramah, tidak banyak memberikan tausiah ke masyarakat, tapi kita langsung memberikan aksi-aksi nyata di masyarakat, meskipun masih dalam skala yang kecil. Kami, Rumah Amal Salman ITB berkomitmen untuk membantu Salman dalam penghimpunan dana, baik itu dari zakat, infak, sedekah, ataupun CSR perusahaan-perusahaan untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada di Salman. Kegiatan di Salman ini sangatlah banyak, mulai dari beasiswa-mahasiswa, asrama, LMD, pengadaan ambulan gratis, untuk berbagai macam kegiatan yang tentunya positif. Lalu, YPM Salman ITB pun tidak lupa membangun dakwahnya lewat dua sisi yang cukup strategis, yaitu pendidikan dan media. Dengan menguasai keduanya, diharapkan Masjid Salman ITB dapat membuat kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang keilmuan, yang akhirnya semua itu dapat diolah dan dikembalikan untuk kepentingan jamaah kembali. Kita semua sepakat bahwa pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, LPP memiliki visi menjadi lembaga terpercaya untuk mewujudkan pendidikan bermutu tinggi dan generasi unggul. Demi mencapai visi itu, kami memiliki program-program. Program-program tersebut memiliki 3 objek utama. Pertama, siswa, kedua, guru, dan ketiga, manajemen sekolah. Dengan adanya ketiga hal tersebut, pendidikan di Indonesia jauh lebih maju daripada yang sekarang. Dan kedepannya juga kami berharap dengan pendidikan yang lebih maju, Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Di Salman ITB juga kita melakukan banyak kajian, kemudian juga kita melakukan kuliah-kuliah filsafat. Belum lagi kalau kita bicara khutbah Jumat, aneka konten ceramah, aneka seminar, talk show yang telah diadakan Salman ITB, yang semuanya ini adalah sumber-sumber pemikiran yang seharusnya bisa diangkat oleh Salman ITB. Karena itulah di Salman ITB kita menggagas dan menginisiasi berbagai bentuk media, sampai kemudian yang sekarang kita garap, yaitu Rintisan Salman TV, yang kesemuanya nanti akan kita bangun atau kita masukkan dalam sebuah kerangka yang besar, yaitu yang kita beri nama Salman Cyber Mosque. Saya kira ini adalah 2 poin utama mengapa di Salman kita merintis dan membangun media.
Lalu tentu saja, elemen yang tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan aktivitas keseharian Masjid Salman ITB adalah keberadaan staf karyawan. Dengan jumlah 120 orang, para karyawan ini melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin saat mengerjakan tugas operasional rutin serta tugas operasional program. Selain bekerja, banyak hal lain yang dilakukan karyawan, antara lain dengan kegiatan olahraga serta pengajian rutin untuk membina sisi spiritualitasnya. Keberadaan karyawan Salman di Salman sendiri sebenarnya jika dinilai seberapa besar atau seberapa penting, sebenarnya jamaah yang lebih punya hak untuk menilai dan stakeholder lainnya. Tapi bagaimanapun karyawan Salman, sekecil apapun peran yang disampaikan atau yang diberikan oleh karyawan kepada Salman sendiri secara umum, itu kami berharap dapat bernilai ibadah di mata Allah dan bisa bernilai besar yang bisa menjadi tabungan akhirat kami semuanya. Begitulah, Masjid Salman ITB akan selalu tampil sebagai masjid yang berusaha menjawab problema terbesar umat Islam, yaitu masalah pencitraan. Terutama di masa sekarang ini, ketika wajah umat Islam yang menonjol adalah wajah yang keras, intoleran, dan penuh konflik. Masjid Salman ITB bisa menjadi penyegar karena masjid ini termasuk masjid yang terbuka bagi segala kalangan, di mana setiap harinya banyak sekali orang yang datang dengan membawa berbagai macam pandangan serta pemikiran. Pada akhirnya, bila semua pemikiran itu dapat dikelola dengan baik, maka diyakini dapat makin memperkaya seluruh elemen aktivitas di Masjid Salman ITB dan tentu saja bermanfaat bagi proses pembentukan kader-kader yang bisa membawa wajah Islam yang damai ke dunia luar, yaitu wajah Islam yang rahmatan lil alamin.